adik-adik semua, selamat datang di Bipar Pusat Channel. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kakak akan membahas materi sistem peredaran darah, materi kelas 5. Pada sistem peredaran darah yang akan kita pelajari adalah peredaran darah. Peredaran darah pada manusia disebut sebagai peredaran darah ganda, yang terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kemudian alat peredaran darah ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting, ini darah. Kita bahas dulu ya tentang darah. Komponen darah yang paling banyak ada 55% ini terdiri dari plasma darah. Plasma darah 90%-nya itu terdiri dari air. Kemudian sisanya itu terdiri dari albumin, kemudian ada fibrinogen, sari-sari makanan, dan hormon. Fungsi dari plasma darah ini sendiri, ini adalah mengedarkan sari-sari makanan dari usus ke seluruh tubuh. Selain itu juga untuk mengedarkan hormon. Kemudian sisanya 45% ini terdiri dari sel darah. Sel darah itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam. Ada eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit atau sel darah putih, kemudian ada trombosit atau keping darah. Eritrosit ini adalah sel darah merah. Kenapa sih darah kita itu berwarna merah? Karena dia mengandung Hb. Hb itu adalah hemoglobin. Bentuknya dia adalah bulat bikonkav. Bulat tetapi dia memiliki cekungan di kedua sisinya. Jumlah dari sel darah merah ini ada 5 juta, kurang lebihnya ya, 5 juta per milimeter kubik. Kemudian fungsinya, hemoglobin ini fungsinya untuk mengikat oksigen. Jadi sel darah merah fungsinya untuk mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Sel darah merah itu sendiri dibentuk di dalam tulang pipih di sumsum tulang. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Warnanya ini bening, kemudian bentuknya itu tidak tetap atau bisa berubah-ubah. Jumlahnya di dalam tubuh kita kurang lebih ada 8.000 per milimeter kubik. Jika di dalam tubuh kita jumlahnya itu melebihi normal, biasanya orang tersebut itu mengalami kanker darah atau namanya leukemia. Fungsinya, leukosit adalah untuk pertahanan tubuh. Jadi untuk membunuh bibit penyakit atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada trombosit. Trombosit itu di dalam tubuh kita jumlahnya ada 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Fungsinya itu untuk pembekuan darah. Jadi kalau misalkan kalian itu mengalami luka, nanti yang membantu untuk menutup luka, mengeringkan luka adalah trombosit. Alat peredaran darah ini ada jantung dan pembuluh darah. Jantung ini fungsi utamanya adalah untuk memompa darah. Nah, ini ada bagian-bagian dari jantung kita ya. Jantung kita itu terdiri dari 4 bagian. Ada yang namanya serambi, ada serambi kanan dan serambi kiri. Kalau serambi itu fungsinya berarti untuk menerima darah dari paru-paru atau dari seluruh tubuh. Kemudian yang bagian bawah ini ada bilik, bilik kiri dan bilik kanan. Bilik ini memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan serambi karena fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Kemudian pembuluh darah. Karena darah kita manusia ya mengalir di dalam pembuluh darah, berarti peredaran darah pada manusia disebut juga peredaran darah tertutup. Nah, pembuluh nadi atau arteri ini mengalirkan darah dari jantung. Kalau dari jantung berarti keluar ya, keluar jantung. Nih salah satunya di sini, keluar dari bilik kiri. Ini namanya adalah aorta atau arteri besar. Pembuluh nadi ini memiliki dinding kuat, tebal, dan elastis karena dia fungsinya untuk memompa darah juga. Kemudian jika luka dia akan memancar. Kenapa memancar? Karena dia tuh keluar dari bilik kiri.
di sini kan bilik kiri fungsinya untuk memompa ya. Jadi darah yang keluar ini tekanannya atau kecepatannya itu cepat. Jadi saat kita terluka dan nadinya yang kena, berarti darahnya itu akan memancar. Kemudian denyutnya terasa. Kalau pembuluh nadi itu kan letaknya ada di dalam tubuh ya, jauh di permukaan. Jadi bisa kita cek kalau misalkan kita tekan pergelangan tangan kita ada yang berdenyut. Nah, itu berarti pembuluh nadi. Kemudian pembuluh nadi ini hanya memiliki satu katup. Kemudian ada satu lagi ya, ada satu lagi pembuluh nadi keluar dari bilik kanan. Ini nanti akan menuju ke paru-paru. Ini namanya adalah aorta pulmonalis. Kemudian pembuluh balik, ini berarti menuju jantung, berarti arahnya masuk ke jantung. Ini berarti dari paru-paru contohnya, dari paru-paru ke serambi kiri. Ini ada vena pulmonalis. Kemudian yang satu lagi berarti dari sini, dari serambi kiri, bilik kiri ke seluruh tubuh. Oh iya, berarti dari seluruh tubuh. Kemudian nih dari seluruh tubuh ke serambi kanan. Ini adalah namanya vena cava atau vena besar. Kemudian kalau pembuluh balik, dindingnya itu lebih tipis dan elastis. Letaknya ada di permukaan tubuh. Itu yang terlihat di kulit kalian ya, kelihatan. Kemudian jika terkena luka, dia itu hanya menetes. Kemudian denyutnya juga tidak terasa. Sedangkan untuk katupnya, kalau pada pembuluh balik ini banyak jumlahnya. Nah, sekarang kita bahas tentang peredaran darah. Peredaran darah manusia disebut juga peredaran darah ganda ya tadi. Ini terdiri dari peredaran darah besar dan kecil. Disebut peredaran darah besar, dia tuh arahnya itu ke seluruh tubuh. Itu dari bilik kiri, kemudian menuju aorta, kemudian ke seluruh tubuh. Nanti di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian nanti akan masuk ke melalui vena cava ya, dia akan masuk ke serambi kanan. Ini namanya peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil itu arahnya ke paru-paru. Itu dari bilik kanan, kemudian ada aorta pulmonalis, kemudian di paru-paru. Di sini nanti juga terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena pulmonalis, masuk lagi ke serambi kiri. Nah, itu peredaran darah kecil. Terima kasih ya untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti pembelajaran dari kakak dari awal pembelajaran sampai akhir. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. See you next time.